Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sari wa sayyidil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisanadin muttasilin ilal imam as-sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqala babu at-tarhib minal kibri wal ijabi wa targhib fil hilmi wa ihtimalil adha wal afi wal irad anil jahilin. Di dalam bab ini menerangkan peringatan dari sifat-sifat sombong atau wal ijab, bangga diri, petergib dan motivasi, pendorong untuk berbuat bersifat hilm, murah hati, wahtimalil adza dan menanggung resiko. Sabar dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam menghadapi ketidakenaan, wal afi dan memaafkan, wal i'radi anil jahilin dan berpaling, tidak menanggapi dari perlakuan orang yang bodoh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, bahwasanya alam akhirat itu, tilka yaitu dalam di sini artinya al-jannah. Surga itu naj'aluha, kami jadikan, kata Allah, lilladzina, untuk orang-orang la yuriduna, yang tidak menghendaki, tidak mengharapkan uluwan fil ardi. Surga itu diperuntukkan, kata Allah, untuk orang-orang yang tidak berbuat zalim, yang tidak berbuat jahat di atas muka bumi ini. Wal 'aqibatu wala fasada, dan surga ini diperuntukkan bukan untuk orang-orang yang berbuat zalim, berbuat sombong di muka bumi ini. Berbuat bukan untuk orang-orang yang berbuat maksiat di muka bumi ini. Wal 'aqibatu lil muttaqin, sedangkan balasannya, balasan bagi orang-orang yang berbuat taat, bagi orang-orang yang bertakwa, wal 'aqibatu lil muttaqin, akan tetapi surga ini adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa dengan bertaat kepada Allah.
Kemudian Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Wala tusa'ir, jangan engkau palingkan wajahmu. Khaddaka artinya di sini makna asalnya pipi kalian linnasi kepada manusia. Wala tusaid artinya jangan berpaling atau memalingkan wajah kalian dari orang-orang, dari manusia dengan tujuan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan fil ardi di atas muka bumi ini maraha dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyenangi, tidak mencintai kulla mukhtalin fakhur, setiap orang-orang yang mukhtal, yaitu orang yang berlaga-laga di dalam berjalannya, fakhur, dengan berbangga diri, merasa lebih daripada orang lain. Di dalam ayat ini, termasuk dalam bab tadi, yaitu kita diberi peringatan agar supaya menjauhkan, meninggalkan sifat sombong dan bangga diri, merasa lebih baik, merasa lebih sempurna. Wala tusair, janganlah engkau malingkan wajahmu dari manusia dengan tujuan sombong. Wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi di atas muka bumi ini maraha dengan rasa kesombongan. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang mukhtal, yaitu orang yang berlaga, bergaya di dalam berjalannya, fakhur, dengan penuh bangga diri. Di dalam dua ayat ini ada motivasi, dorongan agar kita berpaling dari dunia, menjauhi dari sifat-sifat sombong, bangga diri. Apa yang dimaksud dengan sombong? Kiber artinya ihtiqarun nas, menyepelekan manusia, itu sombong. Jadi menolak kebenaran dan menyepelekan, merendahkan manusia, itu yang disebut dengan kiber, sombong. Kemudian apa yang dimaksud dengan ijab, bangga diri, artinya ar-ridha an-nafsi, bangga dengan dirinya. Kemudian Wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga man kana, orang yang di dalam hatinya fi qalbi ada seberat, sekecil apapun, min kibrin, dari sifat sombong. La yadkhuluha abadan, tidak akan masuk surga selamanya orang yang di dalam hatinya ada seberat apapun, sekecil apapun, seberat semut kecil, ada sifat sombong. Kemudian faqala rajulun, seorang laki-laki bertanya, inna rajula yuhibbu ayakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanan. Bagaimana seseorang laki-laki, dia menyenangi, menyukai bajunya yang bagus-bagus, sandalnya yang bagus-bagus. Kemudian Nabi berkata, qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai, menyenangi sesuatu yang indah. Jadi tadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun dari sifat sombong. Kemudian ada laki-laki bertanya, bagaimana ada orang
menyenangi, menyukai yang bagus-bagus. Bajunya bagus, sandalnya bagus, celananya bagus, kendaraannya bagus. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai sesuatu yang indah. Di dalam hadis ini, maknanya adalah boleh seseorang memperlihatkan akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini yang disebut dengan hadus bin nikmah, menceritakan nikmat. Jadi boleh kita hadusan bin nikmah, jadi kita memakai sesuatu yang bagus-bagus boleh dengan tujuan mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Atau kita mengatakan begini, alhamdulillah saya selama di Mekah bisa menghatamkan Quran sekian. Itu tujuannya menceritakan kenikmatan, tahadus, itu diperbolehkan. Dan di sini tadi ada seorang laki-laki senang yang bagus-bagus karena Allah ternyata Maha Indah dan menyukai sesuatu yang indah. Jadi, dalam hadis ini bahwasanya seseorang boleh menceritakan, menampakkan, memperlihatkan akan nikmat-nikmat Allah yang tadi diberikan kepadanya sehingga dia memakai sesuatu yang bagus-bagus agar menampakkan bahwa syukur kepada Allah. Kemudian al-kibru yang dinamakan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebaikan, tidak manut dengan kebaikan, tidak menerima dengan kebaikan, bahkan menolaknya. Wa ghamtun nas, menyepelekan, merendahkan manusia. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada maknanya yaitu larangan untuk bersifat sombong dan kita dianjurkan untuk mensifati, mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Ya. Kebalikan sombong adalah tawadu. Kemudian Allah berfirman, wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimin al-ghaidha, orang-orang yang menahan, ngempet al-ghaidha, marah, wal 'afina, dan orang yang memaafkan 'anil nas, dari manusia. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai, menyenangi, menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Wal kadhimina al-ghaiza, yani al-kafina an tanfidhihi ma'al qudrah ala dzalik, menahan marah, ngempet marah padahal dia mampu, padahal dia bisa marah tapi menahannya. Ini namanya wal kadhimina al-ghaiza. Kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain, memaafkan manusia, tidak membalas kepada orang yang zalim kepadanya dengan mengharap ampunan dari Allah, karena Allah juga Maha Ampunan. Allah itu Maha Pengampun. Dengan mengharap pahala dari Allah, dia mampu membalasnya, tapi dia memaafkannya. Kemudian waqala ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa 'anil jahilin. Khud al afwa, maafkanlah. Ya, jadi ini ayat ini khitabnya untuk Nabi Muhammad, bahwasanya maafkanlah mereka. Ini termasuk akhlak yang baik, akhlak yang paling baik. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah mereka untuk kebaikan. Wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, dan tidak menanggapi orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tidak usah ditanggapi, tidak usah diladeni. Kalau kita meladeni, menanggapi, tadi sama-sama bodohnya. Jadi tarkul jawab jawabun, tidak memberikan jawaban kepada mereka merupakan suatu jawaban. Baik, kemudian bab selanjutnya adalah at-targhib
fil wudu wa fi isbagihi wa italatil ghurra wa ma yuqalu ba'dal wudu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Targhib, motivasi anjuran berwudu, wa fi isbagi dan menyempurnakan wudu, wa italatil ghurra dan menambah cahaya, wa ma yuqalu dan doa-doa yang dibacakan setelah wudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan menghendaki untuk melakukan sholat, sedangkan kalian dalam keadaan punya hadas, maka faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan kalian, ilal marafiq sampai siku, wamsahu dan usaplah biru'usikum kepala kalian, wa arjulakum dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain sampai mata kaki. Apabila Anda menghendaki sholat, sedangkan Anda mempunyai hadas, maka berwudulah. Yaitu tadi, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ala adullukum, ingatlah, aku telah menunjukkan kepada kalian, ala ma yamhullahu bihi al-khataya, atas apa yang bisa Allah lebur kesalahan-kesalahan kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan angkat derajatnya. Qalu, para sahabat menjawab, bala, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, isbagul wudu alal makari, lakukanlah wudu dengan sempurna. Isbagul wudu, di antara yang bisa menghapus kesalahan, dinaikkan derajat adalah isbagul wudu. Wudu dengan sempurna. Isbagul wudu alal makari. Yaitu kita umpamanya ada di daerah yang sangat dingin, kemudian kita wudu, kita lakukan dengan sempurna, sunahnya, fardunya. Ini termasuk padahal beratnya. Kita ada di tempat yang sangat dingin, kemudian kita wudu. Tapi wudu kita betul-betul sempurna, yang fardunya, yang sunahnya. Maka itu termasuk bisa menghapus dosa-dosa dan dinaikkan derajat. Atau kita dalam keadaan sakit, payah, musibah. Mungkin kita sedang sakit kepala, kemudian kita wudu. Semuanya dilakukan. Menghirup air ke hidung, berkumur, padahal hidung kita dalam keadaan panas, pilek. Tapi kita lakukan. Ini menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak enak. Ini termasuk bisa dihapus segala kesalahan dan diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, kafratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Akan ditulis kebaikan, akan dihapus segala kejelekan, kesalahan. Di sini ada motivasi agar kita selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, meramaikan masjid dengan zikir dan sholat. Ini termasuk hal-hal yang bisa menghapus dosa, diangkat derajat. Banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Jadi duduk ya, setelah sholat fardu sampai datang lagi sholat fardu selanjutnya. Menunggu sholat, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat sambil menunggu sholat yang akan datang, yang akan waktu sesudahnya. Habis sholat menunggu di masjid, habis duhur menunggu sampai datang asar, habis asar nunggu tanggung mau pulang sampai maghrib, baru habis maghrib nunggu juga sampai isya, ya. Karena sebentar jaraknya, kemudian baru habis pulang. Menunggu sholat dari sholat ke sholat.
Jadi diam, menunggu sholat fardu dan sampai menunggu yang sesudahnya. Ini termasuk hal-hal yang bisa menghapus dosa, dinaikkan derajat. Fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Kalian termasuk Ar-ribat, ar-ribat, ar-ribat. Makna ribat artinya adalah bersiaga di posko-posko keamanan untuk menjaga musuh, itu ribat. Jadi mengapa ini dinamain ribat Nurul Haramain? Jadi ribat itu makna asalnya tempat untuk bersiaga, berjaga yang tidak pernah tidur, siaga terus, terjaga terus di tempat posko-posko untuk menjaga musuh, itu ribat. Ini di sini ribat kalau menjadi penghuninya jangan tidur terus, harus terjaga, siap. Barangkali ada yang membutuhkan, ada yang membahayakan di dalamnya, itu ribat namanya. Fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Itu mana asal? Tetap terjaga di posko keamanan. Yang dimaksud di sini adalah al-muwadzabah ala tahara was shalah. Kita dianjurkan untuk selalu suci, selalu sholat, langgeng muwadzabah terus menerus, selalu bersuci, sholat lagi, suci lagi. Kalau jihad sebagaimana jihad di jalan Allah. Di sini ada satu isyarat bahwasanya sifat ini, sifat orang yang selalu terjaga ada di posko keamanan, ya, selalu bersuci, selalu sholat, sebagaimana jihad fisabilillah, ada kaitannya nanti orang itu akan selalu menjauhi maksiat, selalu menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian masih dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku yud'aun akan dipanggil yaumal qiyamah, di hari kiamat, gurron dalam keadaan bersinar. Gurron artinya mana asal di sini, bayadun fi wajil faras, putih-putih yang ada di wajahnya seekor kuda, itu gurron. Muhajjalin artinya putih-putih yang ada di kakinya kuda, itu muhajjalin. Jadi umatku di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan gurron, bersinar, bagaikan kuda yang ada corak-corak putihnya di kepalanya, di wajahnya. Muhajjalin bersinar juga bagaikan kuda yang di dalam kakinya ada corak-corak putih. Di umatku ini kan seperti ini, min athar wudu, dari bekasnya wudu. Bekasnya wudu. Jadi umat Nabi Muhammad di hari kiamat akan bersinar dari bekasnya wudu. Menjadikan cahaya yang dihasilkan dari anggota-anggota yang dibasuh ketika wudu akan bercahaya. Kemudian famanis sata'a yutilahu ghurratahu falyafal. Barang siapa yang ingin cahayanya tambah, ya, ghurrahnya ini lebih banyak, ingin banyak cahayanya dengan cara menambahi basuhan melebihi dari ukuran wajib. Umpamanya tangan ini yang wajib dibasuh sampai siku, kemudian Anda lebihkan sampai ke ini nih, maka itu akan bercahaya. Seperti kaki yang wajib dibasuh kan sampai mata kaki, terus Anda lebihkan sampai ke betis, maka tambahannya itu akan bercahaya. Di sini maksudnya barang siapa yang ingin lebih banyak cahaya dengan cara membasuh anggota wudu melebihi dari ukuran wajib, atau dengan ada orang selalu wudu, batal wudu, maka dia akan bercahaya terus. Maka kata Rasul, faliyafal, maka lakukanlah. Kalau ingin lebih banyak cahayanya, berarti nanti akan banyak sinarnya. Maka lakukanlah. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yubligu aw wa yusbigu al-wudu, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul." Barang siapa
ma minkum, tidak ada dari antara kalian yang berwudu kemudian wayubligu, wudunya dengan artinya dengan sempurna. Setelah itu kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, illa futihat, kecuali dibukakan baginya abwabul jannah, pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyasha, kemudian silakan dia masuk dari pintu yang mana saja. Yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang di dalam wudunya wayubligu, sempurna. Yubligu diambil kata yubligu atau payusbigu, maknanya sama aja. Barang siapa yang mempunyai sifat mubalaghah, artinya wudunya dengan sempurna. Karena ini adalah merupakan seagung-agungnya perhiasan seorang mukmin, semahal-mahalnya sesuatu yang paling berharga, yaitu mempunyai pahala di sisi Allah yang sangat berharga, dan seindah-indahnya cahaya di hari kiamat, yaitu orang yang wudu dengan sempurna. Maka barang siapa yang ingin cahayanya tambah, cahaya di atas saya, maka hendaknya wudu yang sempurna, jangan cepat-cepat ingin selesai. Ini peringatan bagi seorang mukmin yang berwudu, jangan ingin cepat-cepat selesai. Wudunya tidak sempurna, akan menghilangkan cahaya. Jadi tidak ada seorang yang wudu kemudian wudunya sempurna, disempurnakan, sunah-sunahnya dilakukan, semua anggota betul-betul dilakukan dengan sunah-sunahnya. Maka setelah itu kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka illa fudhi, kecuali bagi dia orang yang wudu tadi dengan sempurna, akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dan akan masuk dari pintu yang mana saja. Di dalam riwayat lain ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang banyak bertaubat, dan jadilah kami termasuk hamba-hamba yang selalu bersuci. Jadi dalam riwayat Abu Dawud di sini sebelum berdoa kita mengangkat pandangan kita ke langit, ke atas, baru doa setelah itu. Jadi dari riwayat lain sebelum berdoa kita mengangkat pandangan kita ke atas baru berdoa itu. Maka akan dibukakan pintu surga yang 8 dan masuk dari pintu yang mana saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.